Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru selesai dipanggil oleh Bapak Presiden. Seiring dengan di bulan Agustus kemarin kami ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Ada beberapa hal yang beliau tekankan. Ya, satu adalah dan perintah juga buat kami. Satu adalah yang namanya transportasi kereta api, beliau sebut dengan mass transit, itu adalah penting buat suatu negara, merupakan peradaban buat satu negara, dan tentunya menjadi tanggung jawab dari negara dan pemerintahnya. Beliau sampaikan dengan sangat jelas juga kepada kami, satu, pastikan keamanan, pastikan kenyamanan, dan tentunya pastikan juga kebersihannya. Sehingga beliau untuk layanan ke depannya, apa yang diperlukan kereta api, tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang, terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih, terutama peningkatan fasilitas di stasiun, peningkatan fasilitas operasi yang ada di lintasan, dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada. Menyambut Nataru, beliau juga memerintahkan kami untuk mengecek secara detail daerah-daerah rawan, terutama daerah rawan banjir, daerah rawan longsor dalam hal ini. Beliau tegaskan juga, terutama untuk layanan kereta api Jabodetabek, di mana kami melayani lewat KRL, PT Kereta Komuter Indonesia, dan divisi LRT kami, dipastikan bahwa mass transit yang dipakai ini, terutama oleh pekerja yang setiap hari bolak-balik ke Jakarta, masyarakat kalangan bawah, dan semua kalangan, seperti yang saya sampaikan tadi, harus aman, nyaman, bersih, dan keselamatan adalah nomor satu. Demikian pesan-pesan beliau selama tadi kami dipanggil, kami diundang. Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan, yang untuk kereta cepat itu. Konteksnya apa, Pak? Yang akan dibicarakan, segera dibicarakan? Saya nggak dijelaskan konteks berikutnya. Pak, tapi kalau ambil transportasi, apakah jadi kita seperti penambahan kereta pembayaran itu di... Tadi nggak dibicarakan. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum, dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK. Pak, soal tambah gerbong tadi, apakah akan menambah gerbong lagi perintah Pak Presiden? Ya, menambah kapasitas. Menambah kapasitas, beliau sampaikan bahwa harus senyaman mungkin. Tadi saya jelaskan juga bahwa sekarang itu pada jam sibuk KRL kita itu sudah berdempet-dempetan. Beliau sangat concern sekali dengan itu. Maka beliau sampaikan secepatnya agar impact bagi rakyat sangat positif sekali. Cepatnya kita dalam menambah gerbong. Sebelumnya kan sudah ada pengadaan ya Pak, yang update-nya sedikit, mungkin juga dari sini beberapa kereta dari Ya.
Dari kita sudah order ke, tapi ini nggak dibicarakan tadi ya. Kita sudah order kepada Inka 12 transit, kita sudah order kepada CRRC Cina itu 11 transit, di mana yang 11 transit itu 8 sudah kita operasikan secara penuh, 3 sedang melalui technical qualification dengan dengan DJKA. Ya, di bulan ini kita akan operasikan 3 lagi. Jadi total sampai akhir tahun kita akan operasikan 11. Nah, sementara dengan Inka kita sudah terima 4 transit dari Inka, which is sekarang sedang kita lakukan uji teknisnya. Target dengan kereta Inka sampai dengan pertengahan tahun depan sudah akan beroperasi 12. 12. Ya. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa kami sudah menyiapkan juga kereta khusus petani dan pedagang. Beliau sangat mendukung sekali karena ini adalah mensupport untuk ekonomi rakyat di bawah, ya. Dan beliau memberikan beberapa arahan juga untuk menambah kapasitas dari kereta petani dan pedagang ini. Kita baru ada 8 unit kereta, tapi pasti akan kita tambah dan terutama jalurnya akan kita tambah ke depannya. Kita akan luncurkan di Merak dulu. Di Merak dulu kita akan luncurkan. Jam operasinya nanti pagi aja atau Sesuai dengan jam operasinya petani dan pedagang. pagi aja Pak? Pagi dan sore. Rangkas Bitung, untuk sementara sampai Rangkas Bitung, nanti kita akan extend sampai ke Tanah Abang. Sampai dengan ini, tentunya dengan KRL nggak bisa dia digandeng gitu ya. Jadi tentunya sampai Rangkas Bitung, itu nanti dia pakai kereta sendiri, nanti GPK, PRK, perjalanan kereta sampai Tanah Abang, nanti next-nya kita akan lakukan. Di bulan ini kita luncurkan. Harga tiketnya sama? Nanti kita akan bikin tiernya, yang jelas ini adalah memang subsidi kepada petani dan pedagang. Akan lebih murah dari. Karena kan logikanya ini adalah petani pedagang yang tidak mampu untuk menyewa mobil ya, truk. Khusus petani pedagang. Khusus petani pedagang. Oke? Siap, ya makasih. Yuk.